Hari ini kita akan belajar materi gaya dan teks non-fiksi pada tema 7 indahnya keragaman negeriku. Bagian subtema 1 pembelajaran 1. Sebelumnya, tahukah kamu apa itu keanekaragaman negeriku? Kemudian, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman suku, bangsa, dan agama? Lalu, apa itu gaya? Dan apa pula teks dan fiksi itu? Agar bisa menjawab semua pertanyaan itu, tonton video ini sampai habis ya. Halo, hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama Miss Andri. Hari ini kita belajar tema bersama Miss yuk. Kita akan belajar tema 7 indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2 keragaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Pembelajaran 1 muatan bahasa Indonesia dan IPA. Dengan kompetensi dasar sebagai berikut. KD 3.7 menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. KD 4.7 menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Selanjutnya, KD 3.3 mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Terakhir, KD 4.3 mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gaya otot, listrik, magnet, gravitasi, dan gaya gesekan. Untuk tujuan pembelajaran ini yaitu: pertama, siswa mampu menggali dan menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi macam-macam gaya dan mampu mendemonstrasikan manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja ke pembahasan materi. Let's go! Seperti pertanyaan di awal video, tahukah kamu arti dari keragaman? Keragaman artinya hal atau keadaan yang beraneka ragam atau banyak perbedaan namun memiliki keunikan masing-masing. Nah, keragaman agama dan suku bangsa adalah keadaan di mana beragamnya atau ada banyaknya agama dan suku bangsa dalam masyarakat Indonesia. Agama di Indonesia ada sebanyak 6 yang diakui, yaitu agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Nah, mulai sekarang jangan lagi bilang bahwa suku Batak, Jawa, atau Melayu itu merupakan agama ya. Suku dan agama itu berbeda. Mengenai suku, ayo kita baca teks non-fiksi berikut ini. Let's go! Ayo kita baca teks non-fiksi berikut dengan kuat, semangat, dan serentak. Kita baca bersama-sama ya. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dengan keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia.
Untuk bisa menemukan informasi baru dari teks yang telah kita baca tadi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu cara menggali informasi dari teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta dan realita dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung beragam informasi. Langsung saja cara menggali yang pertama adalah membaca intensif. Apa itu membaca intensif? Membaca intensif merupakan membaca teks dengan saksama. Nah, cara menggali informasi yang kedua yaitu menentukan gagasan pokok. Jadi, kita harus menemukan terlebih dahulu kalimat utama tiap paragraf. Terakhir, cara menggali informasinya adalah dengan mencatat kembali atau meringkas isi teks. Nah, dari contoh teks non-fiksi yang kita baca tadi, informasi yang dapat kita temukan yaitu pertama, penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Kemudian informasi berikutnya, hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Selanjutnya, informasi yang dapat kita temukan dari teks non-fiksi ini adalah suku yang terbesar adalah suku Jawa dan suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias. Halo, siapa kita? Anak pintar? Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai cara menggali informasi dari teks non-fiksi? Yuk kita langsung ke materi berikutnya. Kali ini kita akan belajar tentang gaya. Ayo perhatikan gambar di samping. Gambar apakah itu? Benar, gambar becak. Becak dapat bergerak karena adanya gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena adanya aktivitas otot. Kedua, gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh daya tarik bumi. Ketiga, ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Keempat, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Kelima, gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Keenam, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Untuk gaya otot, contoh penerapannya ialah pertama, ayah mendorong atau menarik meja, Made menendang bola ke arah gawang, sapi menarik gerobak, ibu membawa barang belanjaan. Lalu banyak contoh lain misalnya seperti tarik tambang, membuat gerabah, dan lain sebagainya. Alat yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya gaya disebut dinamometer. Itulah penjelasan materi gaya, terutama gaya otot. Sekarang ayo kita mengerjakan latihan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
Sekianlah video pembelajaran untuk kelas 4, tema 7 indahnya keragaman negeriku, subtema 1 pembelajaran 1. Semoga bisa membantu kamu dalam memahami materi ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.